Yes, Pandi. Aduh. Gimana kabar setelah 1 minggu nggak ketemu nih? Hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Harus tetap hebat luar biasa, Pak. Tetap hebat luar biasa. Walaupun halal apapun yang melintang gitu ya, arah melintang tetap kita harus tetap hebat luar biasa. Apanya yang melintang nih? Ceritanya banyak cerita nih kayaknya. Stres, gusut-gusut. Mulai stres? Kan udah terbukti, Pak. Mulai stres. Yang kita bahas tahap 1 kemarin itu, Yang di bulan Agustus? Iya. Ternyata Pak D udah ngomong gitu. Udah ada artikel lagi atau video lagi? Video lagi kan itu kan. Saya share di TikTok saya sih. Kalau dia belum nonton coba subscribe TikTok saya. Kan Pak Emil pernah tanya. Pertanyaannya gini waktu itu, saya masih ingat. Kira-kira lebih parah gak dari Krismon 98? Saya bilang apa waktu itu? Lebih parah. Episode 1 saya bilang. Ya? Lebih parah. Lebih parah. Bakal lebih parah sih, bilang itu bakal lebih parah sih. Dulu katanya di tahun 98 yang jadi pasien IMF itu cuma 10 negara. Sekarang berapa? Hah? 29 negara ya? Kalau nggak salah. More than that I think. 90 negara. Oh, 90 negara benar. 1/10-nya. Iya, 90 Berarti negara. dosisnya adalah kekacauan tahun akan datang itu 10 kali lipat lebih daripada Amazing. kurang lebih lah. 98. Ini bukan ukuran sistemik ya yang final, tetapi kurang lebih lah ya, apa namanya, gambaran aja, gambar besar lah. Repot amat sih ngomongnya. Ya, semoga kan 98 otot belum gede. Sekarang otot lebih gede, dia harusnya daya tahan lebih kuat. Tapi Indonesia kan belum termasuk pasien. Oh iya, amit-amit. Tidak termasuk pasien. Tidak termasuk. Dulu kita termasuk pasien. Ditambah 97-98 ya. Ditambah 10 negara. Gitu kan. Sekarang 98 negara ya. 9 negara. Tapi Indonesia belum termasuk jadi pasien. Tepuk tangan buat Indonesia dong. Wih deh. Gitu kan. So terbukti ketahanan kita luar biasa. Semoga berlanjut sampai seterusnya juga. Nah, tapi kan sebenarnya Indonesia sudah mulai mengalami juga kan, katanya sudah ada isu-isu kekurangan pangan. Sampai sudah beralih ke ada isu-isu mengalihkan bahan pokok itu ke ubi. Yang lain. Ubi atau kentang atau apa ya? Nah, itu kan yang menurut video yang Pak Emil atau saya yang share? Pak Pandi yang share. Saya share lagi. Pandi yang share. Wah, berarti ini saya banyak share hal-hal yang kurang baik ya. Untuk kita wake up call. Kan kita emang video ini untuk wake up call. Ya, mudah-mudahan yang dengar yang tadinya hanya prediksi-prediksi ya. Yes. Di bulan Agustus, ternyata di bulan Oktober ini sudah banyak berita-berita pendukung yang memvalidasi apa yang diprediksikan di bulan Agustus. Yes. Sebenarnya saya berpikir 2024 pecahnya loh. Ternyata udah sekarang nih. Sekarang udah mulai pecah. Loh, karena mungkin dulu kan kita berpikir hanya dari pandemi, ekonomi. Sekarang masalahnya plus perang, Bos. Kan gitu. Kita perang nih, udah ada perang dari Ukraina sama Rusia masih belum selesai. Ya, tapi kan itu perangnya sudah terjadi ya. Nah, ditambah lagi baru kemarin jadian. Tiba-tiba Palestina Israel ceder, kelar lagi tuh. Katanya more than 1.400 orang meninggal. Itu mengerikan sebenarnya. Nah, jadi ekonomi sudah mulai terimbas, perang juga belum selesai. Pasca Covid masih struggle, ditambah ekonomi begini, tambah perang juga, ya. Iya. Ini akan membuat... Tapi yang penting kita siap lah ya. Kondisi sih nggak akan semakin baik sih ke depan. 2024 ya konteksnya. Dan 2025 ya. Tapi ya penting kita udah siap sih. Nah, kalau ngomong soal siap-siap tadi, itu kan kemarin waktu lagi hari Minggu nggak salah, hari Sabtu. Kita ada acara bareng-bareng. Terus Pandi bilang, kalau kita happy, gitu. Oh, jadi mau bahas itu? Dari tadi. Ternyata itu yang terpilih. Iya, kalau kita happy, kita akan bisa berpikir dan kita bisa omongnya makin banyak rezeki, kan gitu pikirnya bilangnya. Gimana mau happy, Bos, denger berita gini terus? Enggak, maksudnya gini, happy konteks yang kemarin itu, yang Sabtu yang kita bahas itu gini, waktu kita happy, melakukan apa yang kita harus lakukan di dalam pekerjaan dan bisnis kita akan lebih efektif. Nah iya, cuman kalau ngomong soal happy kan, gimana mau happy? Kondisi kabar begini mulu, Pak. Jadi yang membuat kita happy itu apa konteksnya, Pak Emil? Ya. Kalau saya ambil kesimpulan dari tadi yang Pak Emil sampaikan adalah gini, bahwa situasi menentukan kebahagiaan kita ya. Gimana mau happy
kondisi kayak gini kan gitu. Nah, kan ya coba tanya teman-teman juga ya. Kan ada orang gitu kan, gimana mau happy bos, gak ada duit. Lalu kalau begitu kenapa yang banyak duit juga banyak yang nggak happy? Nah, itu betul, dan itu menarik. Ya berarti kan teorinya nggak bisa dipakai dong, Pak. Nah, kalau gitu kan, ini lagi banyak quote-quote zaman sekarang, bahagia dulu, baru sukses, atau sukses dulu baru bahagia. Kan dulu kan ngomongnya. Nggak, sekarang gini, sukses buat setiap orang definisinya beda-beda. Pasti. Sehingga saya agak sulit bahas nih, kalau sukses itu diidentikan dengan materi, bahagia dulu baru punya materi, atau materi dulu baru bahagia. Itu. Kalau menurut saya, orang yang nggak bahagia tidak mungkin bisa mencari materi. Nah, Apalagi mempertahankan materi yang mereka miliki. nah itu dia. Nah coba aja Coach Emil kalau bangun pagi udah ngeluh, bete, kesel, apakah punya energi untuk bekerja? Ya Apakah punya energi untuk ketemu orang? Udah males sih. Apakah punya energi untuk berkreasi? Mencari males. ide dan sebagainya? Pasti enggak. Ya otomatis teorinya yang benar adalah happy dulu dong, kalau konteksnya suksesnya materi nih ya. Namanya gini loh, kita udah nggak happy, nggak bahagia nih. Siapa yang mau deket sama kita coba? Pak Coach Emil kan orang yang menyenangkan, karena kan you happy. Suka tertawa dan happy, karena untuk menghilangkan hawa-hawa negatif dan supaya gue gak pusing. Ketawa Jangan aja. gitu juga dong. Mentertawakan kesedihan. Oh enggak, salah ya. Gini loh. Ya jadi kita setuju dong kalau Ya, kita itu ya, paham. kalau happy dulu baru kita akan berhasil dalam konteksnya apa ya. yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dong. Ya. Ya kan? Yes. Makanya kemarin Sabtu saya sempat ngobrol. Orang yang happy itu akan mudah sekali untuk mencapai goal-goal yang dia buat. Karena waktu happy dia nggak ada burden gitu loh melakukan Yes, apa yang dia lakukan. Nggak ada beban, ringan. Sehingga orang yang menerima aksi daripada orang yang happy ini ringan. akan ikut happy. Ya dong, dia akan merasa ringan, menyenangkan, dan akhirnya pengen terlibat dalam apa yang disampaikan dong, apa yang dikerjakan. Itu dia. Iya. Kalau kita ngomongnya udah ada beban, udah ada kayaknya ada burden gitu ya. Beban. Kalau kita kerjanya udah dengan burden, orang yang terima itu kan Beban juga akhirnya. belum dikerjakan aja. Kalau Coach Emil punya teori kan otaknya udah copot. Iya. Betul. Teorinya kan. Iya betul. Gak usah mikir lagi dia. Udah copot katanya, udah unplug. Tek. Karena dia gak happy. Iya. Jadi memang happy itu penting. So gimana supaya happy, Bos? Happy. Kalau you gimana? Coach? Kalau cara you gimana buat happy? Ya just happy sebenarnya. Happy Just itu happy nggak bisa. Ya kalau ini dibalikin lagi ya. Bukan balikin, namanya juga sharing. Kan Iya. cara orang happy beda-beda dong. Nih, kalau saya pribadi sih happy itu sebenarnya adalah suatu bentuk emosi. Betul kan EQ coach kan. Jadi happy ini emang salah satu bentuk emosi aja sebenarnya. Kalau kita itu pilihan. Menjadi bahagia itu pilihan. Jadi kalau kita milih untuk bahagia, jadi bahagia kita. Gimana caranya? Punya self-talk yang positif. Punya positive mind. Walaupun berbagai kendala yang terjadi dalam hidup kita, tetap punya mindset yang positif, happy-happy hidup saya. Tadi ngomong kan, kita memilih untuk apa? Memilih untuk bahagia, di bahagia kita. Saya sering ngomong ini kan, when we are happy, time flies. Kayak kita waktu bersama lagi makan di Menara Jakarta, kan? Kok jadi ke sana? Ngobrol-ngobrol, makan-makan, kita nyampe jam 6:30, jam 6:30 nggak salah. Setengah 6. Setengah 6 ya? Setengah sampai sana, makan, ngobrol, lucu-lucuan. Nggak berasa 9:30. When we are happy, time flies. So, that's life. Kalau kita happy, hidup tuh merasa ringan. Nah, cara supaya happy gimana? Otak dimerin dulu, kadang kita terlalu kusut. Semua dipikirin, overthinking. Kan gitu, Bos. So, kalau kita light, ringan, dengan ada beban apapun bentuknya, kita milih untuk bahagia, dibahagia kok. Mungkin banyak orang nggak paham saya ini, cuman pada saat mereka paham, mereka akan lebih bahagia. Kalau Pandi gimana? Cia. Kita kayak Messi sama Ronaldo. Yes. Oh iya. Tenang-tenangan bola.
Kalau saya pribadi, cara saya happy itu gini loh. Kenapa orang nggak happy? Karena pasti dia punya banyak hal-hal yang menekan dia. Kenapa dia tertekan? Karena mungkin banyak ketakutan, kekhawatiran, atau bahasa simpelnya overthinking deh. Ya kan, overthinking. Jadi kalau buat saya pribadi, yang paling utama yang bikin saya happy itu waktu pikiran saya itu yang tadinya kusut, overthinking tadi di lempeng. Jadi lempeng. Iya benar. Jadi saya punya banyak kepercayaan yang salah, melihat sesuatu dengan cara pandang yang salah, akhirnya kesimpulannya jadi salah, ya kan? Nah, waktu saya punya cara pandang yang benar atas situasi yang terjadi, ya kan? Akhirnya saya bisa bukannya tertekan jadi happy. Jadi biasanya gimana nih cara saya punya cara pandang yang benar kan? Nah, kalau saya pribadi caranya adalah banyak beribadah. Jadi waktu saya beribadah, saya merenungkan firman, cara pandang yang salah itu jadi benar. Jadi spotlight yang tadinya ke arah yang salah, spotlight yang salah itu jadi spotlightnya ke arah yang benar gitu. Kalau buat saya pribadi itu yang paling utama sih, ya kan. Tadi pagi juga saya sebenarnya capek gitu, tapi pada saat saya beribadah, waktu saya sembahyang lah, intinya sembahyang, saya merenungkan firman. Ternyata apa yang saya lihat yang membebani, ternyata itu bukan beban ya. Konteksnya adalah waktu saya melakukan sesuatu tidak boleh diukur dari hasil, tetapi dari ketaatan saya. Value-nya di situ. Oh, itu membuat saya tuh jadi bahagia. Karena saya merasa waktu saya taat saya berhasil, bukan waktu saya ada hasil saya berhasil. Yes. Gitu. Mantap. Nah, itu membuat saya happy. Itu yang paling utama. Lalu juga yang membuat saya happy lagi adalah waktu punya ide, kreasi baru, ya kan? Itu membuat saya happy, ya kan? Nah, jadi ya setiap orang beda ya, saya rasa ya. Nah itu, saya dapat satu quote lagi katanya. Ngajak Coach Emil makan bikin saya happy. Yes. Makanya abis itu kita makan nasi pecel. Asik, siap. Jadi gudeg apa pecel? Kita dua-duanya. Ini emang udah ketularan sama saya nih. Bukan, tapi saya cuma beli dan ambil sedikit saja nanti. Gitu ya. Anda yang semoga yang nonton nggak semua. Kalau ada ini seorang yang sih enak sih. Iya, sip. Nah itu kalau buat saya happy. Kita waktu kemarin di Menara Jakarta spend time dengan beberapa orang itu happy saya. Bukan makanannya apa, bersama siapa. Betul. Itu lebih penting. Ya, memang kita udah. Tapi menarik juga nih ada yang bilang ada gini. Definisi orang kaya. Orang kaya itu bukan banyak materi. Orang boleh kurang materi. Orang boleh nggak punya materi. Tapi dia pasti punya ide. So, kalau idenya banyak, dia jadi kaya. Betul. Gitu kan? Betul. So, itu betul. Cukup menarik. Taman dari saya adalah gini, thank you banget. Tadi mikir, apa yang buat saya bahagia? Selama ini yang buat saya bahagia adalah my mind. Otak saya. Udah lah Mil, tenang aja, santai aja. This too will pass, it's okay. Satu yang masalah kenapa orang nggak bahagia? Nggak bisa let go. Ya saya amati ya. Kenapa dia nggak bahagia? Nggak bisa let go. Let go beban dia. Wah dipegangin, terus wah, lekatnya kuat banget gitu. Dia let go aja. Happy dia. Semua dipikirin, semua dipusingin, semua overthinking tadi. Let go ya overthinkingnya. Tapi kan kita butuh kekuatan untuk let go. Nah, tadi yang saya sharing. Betul, sembahyang, dekat. Kalau saya pribadi itu. Secara spiritual emang lebih menguatkan. Masalahnya adalah gini loh, masalahnya bukan pada masalahnya, masalahnya adalah pada cara pandangnya. Basic. Itu kan kita punya quotes. Udah berapa tahun kita pegang quotes itu? Lupa saya. Udah dari tahun 2001 kayaknya. 2000 kayaknya. 2001 ya kan. Masalahnya adalah bukan pada masalahnya, itu tapi pada cara pandangnya. Nah, cara pandang ini butuh di-fix. Kalau saya pribadi ya mungkin dari perenungan saya ya. Tapi paling simpel, paling gampang supaya untuk kita, karena banyak orang saat ini mencari kebahagiaan. Semua cari, siapa yang bahagia? Saya. Kalau dia mau bahagia, berarti sebenarnya diri dia belum bahagia. Gini coach, kita balik ke teori kita ya. Masalahnya adalah bukan pada masalahnya, tapi pada cara pandangnya. Betul. Nah gini, sekarang dia punya mobil, tapi cara pandangnya nggak bener. Waktu mobilnya lecet, Oh itu.
apakah jadi bahagia? Waktu mobilnya nanti kotor, waktu mobilnya rusak, nggak jadi bahagia loh. Yes. Karena masalahnya bukan pada masalahnya adalah bukan pada masalahnya, Lecetnya. tapi cara pandangnya. Jadi kalau orang-orang yang punya konsep kebahagiaan itu dari materi, sudah salah. Ya, buat akhirnya dia nggak akan bahagia. Jadi gini coach, ya kan? Waktu dia beli mobil, dia beli apapun yang menurut dia membahagiakan dia. Barang-barang itu kan berpotensi rusak, berpotensi untuk hilang, berpotensi untuk lenyap. Bahagianya bisa hilang loh, Betul. brother. Iya. Itu. Karena saya baru tadi ini kalau ngomong mobil nih, saya baru cek mobil, brother. luar biasa. Mobil yang mana nih? Mobil banyak. Ada salah satu mobil yang saya chat. Iya, yang gede Pokoknya baru chat dah. Ini mobilnya banyak soalnya. Mulus. Tadi pagi, tadi sore baru kabar. Di baret sama orang kemarin malam. Di depan rumah saya. Itu ada CCTV nggak? orangnya kita selesaikan Baru selesai 2 minggu dicat. Si itu mobil udah berapa lama mobilnya? Ini sudah agak lama. Udah lama kan? Nah, saya baru sebulan mobil. Tiba-tiba ada yang nyenggol. Iya. Tiba-tiba ada yang pas ganti plat kemarin kan? Karena platnya baru mau resmi nih gitu kan? Ini kok yang paling seru bagian ini. Jadi awal paling seru. Lalu tiba-tiba, ini kenapa codet mobil gue? Gitu. Orang seperti coach bisa terima. Wes. Yang penting yang begitu rapi. Iya. Lalu gimana? Yang lihat bukan gue lagi. Yang lihat tiba-tiba yang menjual mobilnya. Pak Emil, ini kok mobilnya udah ada ditabrak mobil apa? Mana? Iya. Untung pas saya lihat, ya baret dikit doang lah. Gitu ya? Iya. Ini topik yang paling seru di antara 8, ini episode ke-8. Cuma gitu. Paling seru. Buat saya akhirnya adalah, kenapa orang nggak bahagia, nggak bisa let go, masih melekat. Ini saya punya gitu loh. Ya tapi harus ada kekuatan untuk let go ya, coach. Nah, makanya itu saya bilang, spotlight kita salah, arahnya salah. Yes. Sehingga cara pandang kita salah. Nah, you kalau punya konsep bahagia karena materi, sedangkan materi-materi yang punya itu berpotensi untuk serangan balik atau berbalik menjadi sesuatu yang membebani loh. Iya memang. Baik itu materi, uang, teman, komunitas, itu sesuatu kalau itu menjadi sumber kebahagiaan nih. Mau bahaya itu. Sumber yang kita anggap memberi kebahagiaan ini bisa menjadi sesuatu bumerang yang pada akhirnya juga menyakiti kita loh. Karena kebahagiaannya betul banget, karena kebahagiaan kita dari luar, Bos. Nah itu, makanya saya bilang konsep kita harus benar kalau kita bicara happy ya. Karena contoh kita punya tim, kita bahagia kita punya tim yang begitu luar biasa. Tapi tim kita bisa ninggalin kita loh. Wah, saya bahagia jika tim saya besar, begitu kecil nggak bahagia lagi. Waktu tim besar ini kan pada tua semua. Ini cerita zaman dulu ya. Iya kan? Iya. Pada tua dan orang produktif. Iya, bener. Bisa tua, bisa menghilang, bisa meninggalkan kita. Jadi jangan sampai sumber kebahagiaan kita ini loh. Karena apa yang membuat kita bahagia bisa membuat kita juga menjadi beban dan sedih dan tertekan dan depresi dan kecewa. Karena bahagia semu masih dari luar. Gitu loh. Harusnya sumber kebahagiaan itu sesuatu yang jangan membuat kita terkadang bisa happy, terkadang mobil baru ya saya tahu ya. Lecet di mana sih? Habis itu kita lihat. Ya gitulah. Di belakang kayak lagi macet, ada motor nabrak gitu loh. Kalau saya di depan rumah, jadi ada tetangga saya itu kan punya mungkin ini asumsi punya banyak orang tamu, baik tamu datang gitu kan, saya izinkan parkir depan rumah saya. Dan bahkan saya ngalah, tiba-tiba pagi-pagi katanya sudah ada baretan bulat. Amazing ya. Terus what do you feel? Ya saya abaikan lah. Tapi kan balik lagi, harus ada kemampuan untuk let go. Nah itu dia. Kapasitas kekuatannya dari mana? Kalau buat saya ya salah satu buat saya ibadah. Ya, kalau kita, karena bahagia itu kan salah satu tolak ukurnya spiritualitas, Pak. Gitu ya. Yang saya pelajari ya. Kenapa banyak orang mencari kebahagiaan? Kayak itu kebahagiaan udah kayak cari Tuhan istilah gitu loh. Ya makanya ya coach ya. Sebenarnya tiba-tiba kita ngobrolin ini ya. Sebenarnya saya nggak rencana ngomongin ini nih. Saya juga nggak sih. Tadi kan saya juga nggak sih. Saya tanya kita mau bahas apa? Ada beberapa opsi. Iya. Saya serahkan sama coach. Coach pilih yang ini nih. Pilih ini karena saya bilang kan tergantung hidayah. Dapatnya apa, gue ngomong apa?
Padahal ini bukan pilihan pertama tadi, Bukan. cuman pilihan iseng. Iya betul. Makanya bahaya banget kalau orang yang sumber kebahagiaannya itu adalah hal-hal yang bisa menyakiti mereka juga. Rumah mewah, istri cantik, Bisa anak. tua loh. Iya makanya kan hal-hal yang bisa lenyap. Karena Suatu yang berarti kan berkondisi kebahagiaannya bisa bisa hilang. lenyap. Itu dia. Karena Ya. itu kalau kita ada kondisinya, segala sesuatu yang berkondisi bisa hilang, bisa lenyap. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Kan? makanya, Coach. Nah itu kalau kita masih ke sana, Konsepnya itu nih. nah itu kalau saya masih di sana, nggak bakal bahagia hidup kita. Iya dong. Bahagia semenit, sedetik, nggak lagi. Beli mobil bahagia. Iya. Pas kena baret, nah senggol. Nah itu tuh langsung, aduh, Enggak. gimana ya? Hah? Langsung bete kan? Iya kan? Langsung nggak bahagia lagi tuh, sedih. Beli aset. Itu udah kebakaran. Wah, amit-amit. Iya kan? Iya betul. Iya kan amit-amit aja bos. Beli properti. Iya. Kebakaran. Iya, hati-hati amit-amit. Iya. Iya ya. Tapi ya gitu. Sedih banget ya kalau yang tertipu menaruh kebahagiaan mereka itu di atas hal-hal yang bisa lenyap. Berarti kebahagiaannya bisa ada dan lenyap, ada dan tiada. Nah itu jadi bahaya. Nah kira balik lagi gimana supaya kita bisa bahagia? Let go. Let go-nya dengan cara apa tadi? Ya dekat sama bos. Cara pandang kita dan kita harus punya cara pandang yang benar sih. Karena kadang-kadang kita suka curigaan, suka negatif atas sebuah situasi gitu loh. Iya. Contoh, kadang-kadang tuh gini loh, Coach. Kadang-kadang kalau kita nggak diberikan satu situasi yang nggak nyaman, sulit sekali kita keluar dari comfort zone. Sulit sekali kita berubah. Nah, waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang nggak nyaman, kita kayak diberikan fasilitas untuk kita mau tidak mau berubah, mau tidak mau kita keluar. Nah, tapi kita curigaan kan, situasi ini nggak nyaman nih buat saya, nggak enak nih. Akhirnya kita menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang merugikan, menjatuhkan, merusak, ya kan, memperlambat, Yes. menyusahkan. Akhirnya kita jadi nggak happy. Padahal hal-hal itu kita butuhkan loh untuk jadi batu lompatan gitu loh. Betul nggak, Coach? Yes, yang dulu zaman dulu kita sering bahas juga, kita terlalu sering kalau mau nyalahin bos. Bos yang mana? Bos, nyalahin bos aja. Yang mana? Bos, BOS, barang, orang, situasi. Kan? Iya, Masih ingat nggak? iya, betul. Selalu blaming itu kan. Wah, ini hujan sini makanya kan gitu kan. Wah, ini kondisinya nggak pas nih, situasinya nggak cocok nih makanya kan gitu akhirnya. Ini barangnya salah beli nih, barangnya emang kurang bagus nih ya, jadi begitu. Barangnya hilang nih, hal gitu kan, bos. Blaming. Betul. Barang, orang, situasi. Gara-gara dia nih, gue begini, gara-gara dia nih, jadi gitu kan. Iya. Belum- Makanya berbahagialah orang kalau punya cara berpikir yang benar. Sehingga mereka bisa mencerna segala hal dengan benar. Mendapat kesimpulan yang benar, punya perasaan yang benar. Bahagia. Akhirnya mereka bisa melakukan rasa syukur itu mereka menjadi dasar mereka melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan akhirnya mendapatkan hal-hal yang luar biasa. That's it. Nah, kalau kita ini salah satu solusi ya sebelum kita bicara, mungkin kita masih sebelum punya rasa bahagia di dalam, kita mungkin bisa adopsi dari luar dulu. Contoh adalah berkumpul sama teman-teman yang punya rasa bahagia. Mungkin nggak, Bos? Ya, Kayak kita kemarin. ya sesaat kali ya, tapi kalau nanti dia pulang kan kalau dia nggak punya dasar cara berpikir yang benar tadi kan Balik lagi. nguap lagi. Pastinya. Yang paling benar adalah dia harus punya cara pandang yang benar tadi. Hal ini kan nggak bisa denger Instantly. podcast, ya kan? Denger podcast itu langsung, wah iya tercerahkan, oh iya gitu caranya langsung dibahagiin, nggak juga kan? Mungkin berkumpul bersama kita sih. Ya dengerin bongkar terus. Iya. Dari edisi 1 sampai Sampai episode 1 sampai sekarang Sekarang gitu itu. kan ya. Satu itu, Ya, atau mungkin salah satunya. bisa berkumpul bersama siapa teman-teman yang Kita tadi positif. ada ide ya, kalau ceritanya nanti suatu hari ini kita sudah apa impactful nih ya. Yes. Kita juga mau berupaya untuk mengundang seluruh teman-teman ya, khususnya di Kota Jakarta untuk hadir Yes. ya. Betul. Waktu kita ngobrol ya. Siapa Iya. tahu bisa memberikan nilai tambah juga kan ya. Iya. Itu salah satu cara juga. Itu kan. Jadi kita bisa berkumpul sama teman-teman juga yang punya energi positif, yang punya pola pikir positif, punya cara pandang yang benar tadi. Nah, kita bisa, karena ada patah mengatakan, iya, siapa sahabat kita gitu kan. Kita sering berkumpul bersama siapa, kita akan menjadi siapa. Oh, saya tahu banget quote itu. Tahu kan? Anda akan menjadi sama dengan siapa Anda bersama. Nah, Itu dia. quote-nya siapa? Saya lupa namanya. Andi Sutandi.
Kok kamu lupa sih? Anda akan menjadi sama. Nama Anda akan menjadi sama dengan siapa Anda Anda bersama. Wes, itu kan. Itu quotes Andi Sutanto ya. Nah, itu tolong di tagline nanti di bawah sini ya. Tolong di quote-nya dibagusin. Itu kan. Jadi kalau kita bisa berkumpul bersama-sama orang-orang yang punya mindset yang positif, punya cara pandang yang benar, kita otomatis kan seperti itu kan gitu. So mungkin kita bisa ada Itu sebagai sebuah support spend time sistemnya lah ya. that's it. Kita bisa spend time sama orang seperti ini kan. Betul. Daripada Jangan sama orang yang sebaliknya. nah, Yang suka mengeluh, tidak bersyukur, itu dia. ngomel-ngomel, ngatain orang. Blaming Gosip. orang, gosip. Nah, itu kan. Yang suka sebut alasan. Oh, gitu kan. Yang Jadi sering apa hidupnya tuh? tahu deh, Pak. Ya, itu maksudnya banyak. Banyak yang jadi negatif, suka blaming, suka Karena nyalahin gini loh, orang. nggak usah ketemu mereka aja, Udah bawaannya udah begitu. Tambah ketemu Udah kan? begitu, Amsyong. tekanan darah tinggi, kebas-kebas, kesemutan, pusing-pusing, Nah, pegal-pegal. Bisa nggak mau hidup. Itu terjadi kan? Banyak orang kan tadi blaming, excuse, sering nyalain orang, sering buat alasan, gitu kan, sering gosip. Berarti kita harus milih banget ya dengan siapa kita bersamanya. That's it. Kita harus milih apa yang kita baca, kita harus pilih apa yang kita dengar, kita harus juga pilih dengan siapa. Dengan siapa kita bersama. Spend time. Iya. Kadang-kadang diem-diem aja, tapi kalau sama orang yang bahagia tuh beda loh. Energinya pakai energinya. Belum lagi kalau mendapat peneguhan-peneguhan. Nah, Satu itu lebih peneguhan aja bisa membuat kita kayak powerful lagi. strong. Strong. That's it. So, bahagia itu dari dalam sebenarnya, bukan dari luar. Iya sih. Kita memilih untuk jadi bahagia. Sebenarnya kalau orang boleh memilih, dia boleh memilih sumber kebahagiaan dari dalam apa dari luar. Yes. Kalau orang yang memilih sumber kebahagiaannya adalah dari cara pandang yang benar, Oh iya. mereka tidak tergoyangkan. Setuju. Karena hidup itu naik dan turun. Ya. Apa yang kita punya datang dan pergi. Yes, it. Ya. Tetapi kalau orang yang memilih sumber kebahagiaannya adalah pada bos, barang, Orang, situasi yang baik, orang yang menyenangkan, barang-barang yang mewah, mahal, menyamankan, ya kan? Nah, itu barang dan orang dan situasi itu fragile ya. Fragile, bisa hilang. Bisa barang itu bisa rusak, Yes. orang itu bisa menyebalkan, Iya. situasi itu bisa tidak menyenangkan, ya kan? Jadi kalau menyandarkannya pada hal-hal tersebut, waduh, Oh, udah berat. Itu. bisa moody. Pasti. Jadi bukan masalah genetik loh, masalah cara pandang loh. Nah, itu. Sama Kalau halnya gini loh. jangan nyalain nenek moyang, bisa bangkit lagi. Nenek moyang gara-gara ini nih, gara-gara ini. Wah, itu bahaya bangun banget. lagi. Ngomong yang bener loh. Iya, kayak lu yang salah bukan gue yang salah kayak. Gitu kan. Aduh, terima kasih ya buat satu cara berpikir ini ya. Concernnya kita harusnya ke sini. Yes, it. Baru kita bahagia, Nah. baru kita mengerjakan apapun dengan ringan, dengan senang, dan kita menebarkan ya kan atmosfer yang Kebahagiaan. menyenangkan. Baru rezeki datang tuh. Oh iya, karena orang-orang seneng. Betul. Bareng kita seneng, ya kan? Rezeki Enjoy. juga seneng sama kita. Thank you loh, Coach. Sudah memilih topik ini. Hidayah. Oh iya. Memang nggak ada rambut lebih bagus, Coach. Masuknya lebih cepat. Tadi apa ya? Detik terakhir aja. Pengennya apa gue? Memang hidayah itu ada di saya. Nah, gitu ya. Karena saya memberikan kesempatan buat Coach yang pilih. Berarti hidayah ada di saya. Iya dah. Kan 138. 38. Nggak ada yang tahu ini. Powerful. Nggak ada yang tahu. Ya ini yang menyenangkan akhirnya adalah kalau kita bahagia, kita kan rezeki akan lebih datang ke kita. Karena juga rezeki akan senang sama kita juga. Karena kita menebarkan hawa kebahagiaan tadi. Betul. So the point is kita harus bahagia dulu deh. Jangan sampai bergantung sama hal-hal yang tadi kan segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang bisa berubah, bahaya. Kalau kita nyandarinya. Nah itu dia. So yuk kita punya cara pandang yang benar, kita bisa lebih bahagia, dan pas saat kita bahagia, ya itu bisnis kita lebih makmur. Saya jadi terpikir lagi, Coach nih. Yes. Kenapa kita enggak ya? Apa kan sementara ini kan kita kan pengen temenin teman-teman nih untuk melalui 2024-2025 nih. Salah satu cara adalah kita membuat satu seminar ya. Boleh-boleh aja. Tentang apa nih? Terbuka. Tentang apa? Ya untuk membangun cara pandang yang benar tadi. Menarik. Dasar-dasarnya. Wah, ini is a good idea nih.
Ya boleh kita dalami nanti. Masih ada tenaga, gak ada waktu. Oh, kalau saya yang nonton bongkar bilang, ayo saya mau juga, itu kalau ada kata-kata itu mungkin energi saya bertambah, Pak. Gitu ya? Iya. Berarti coach udah siap. Oh, Kalau saya masih dalam dulu. Kayak coach udah siap. Ya buat para pemirsa yang memang tertarik pada cara pandang yang benar, komen aja mau sebab Coach Emil sudah memberikan dirinya untuk bisa memberikan cara pandang yang benar. Iya. Karena kan impact gitu. Lo impactnya emang bener bagus kan? Silakan Coach. Iya. Tetap bantuan Pak Andi juga ya. Tetap ada bantuan beliau Saya juga. harus memikirkannya dulu. Ya karena itu memang butuh effort. Ya. Pastinya, yang satu itu kedua kan kita mesti ada bikin modul-modulnya, Ya, bikin itu itunya. PR-nya besar. PR-nya itu, Coach. besar. Tapi itu satu ide yang bagus sih Coach. Yes. Bisa kita bicarakan. Siap. Bagaimana cara membuat orang lebih bahagia? Iya. Jadi seminarnya adalah apa tuh? Happiness life. Happy. Udah happy. Happy aja, udah happy. Happy muka ketawa. Gua demen gini. Ya kan? Yang mau? Come. Ini apa teman kita yang di sini pun Pak Abin sama Ipul aja mau ikut kayak ini. Enggak, karena mereka udah mulai bahagia. 8 episode sama kita soalnya. Udah. Iya. Ini obat dari rasa tegang yang kita bahas kemarin soalnya. Iya. Betul. Oke, jadi nanti ini kan kita bahas tentang kebahagiaan. Setelah kita bahagia, kita rezeki lebih dekat sama kita juga. Kita bisa mengimpartasi ke rasa kebahagiaan kepada teman-teman yang lain juga, supaya mereka bisa bahagia dan kita juga lebih bahagia gitu. Yes. Mas. Mantap. So, teman-teman semua, semoga kita bisa hidup lebih bahagia lagi dan rezeki kita makin lebih banyak. Mantap. Thank you. Ting.